Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, kelompok 5, tentang chapter 21. Kelompok kami terdiri dari Balkis Aisyah, Dovan Ridra, Safa Amanda, Syahira Naila, dan Kak Glorious Tegar. Next. Dosen kami Dr. Sparta, SE, ME, AK, CA. Next. Bab 21 akuntansi untuk sewa. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan lingkungan yang terkait dengan transaksi leasing. 2. Menjelaskan akuntansi sewa oleh leasing. 3. Menjelaskan akuntansi untuk sewa oleh lessor. 4. Diskusikan akuntansi dan pelaporan untuk fitur khusus sewa pengaturan. Next. Tujuan pembelajaran 1. Lingkungan sewa. Next. Jelaskan lingkungan yang terkait dengan transaksi leasing. Sewa adalah perjanjian kontrak antara lessor dengan leasee. Pengaturan ini memberikan hak kepada leasee untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas penggunaan properti, penyewa melakukan pembayaran sewa selama masa sewa kepada lessor. Next. Sekilas tentang penyewa. Aristoteles pernah berkata, kekayaan tidak terletak pada kepemilikan tetapi pada penggunaan sesuatu. Jelas, banyak perusahaan global telah memutuskan bahwa Aristoteles benar karena mereka lebih banyak terlibat dalam leasing aset daripada memilikinya. Misalnya, menurut laporan leasing global baru-baru ini, Brandon Gilson, White Clark Group pada 2019, 50 perusahaan teratas melaporkan volume leasing melebihi 1,3 triliun 3 wilayah Amerika Utara, Eropa, dan Asia, menyumbang lebih dari 90% dari total volume sewa. Ingatlah bahwa statistik ini hanya untuk penyewaan peralatan. Tambahan sewa real estate yang mungkin lebih besar dan kita berbicara tentang bisnis yang sangat besar dan berkembang, yang setidaknya sebagian didorong oleh akuntansi. Jenis aset apa yang disewakan seperti yang ditunjukkan pada cerita pemula, segala jenis peralatan dapat disewa, seperti kereta api, helikopter, bulldozer, tongkang, pemindai CT, dan komputer. Ilustrasi 21.1 merangkum apa yang disewa oleh beberapa perusahaan besar. Next. Berikut adalah ilustrasinya. Next. Ilustrasi 21.1 apa yang disewa perusahaan. Kelompok terbesar dari peralatan yang disewakan melibatkan peralatan teknologi informasi, diikuti oleh aset di bidang transportasi seperti truk, pesawat, kereta api, dan kemudian konstruksi dan pertanian. Keuntungan leasing. Dari perspektif leasing dapat memberikan keuntungan yang signifikan seperti berikut ini. 100% pembiayaan dengan tingkat bunga tetap. Sewa sering ditandatangani tanpa memerlukan uang muka di penyewa. Ini membantu penyewa menghemat uang tunai yang langka. Fitur yang sangat diinginkan untuk perusahaan baru dan yang sedang berkembang. Selain itu, pembayaran sewa seringkali tetap dan melindungi penyewa terhadap inflasi dan kenaikan biaya uang. Komentar berikut menjelaskan beberapa perusahaan memilih sewa daripada pinjaman konvensional.
Bank lokal kami akhirnya mencapai 80% dari harga pembelian, tetapi tidak akan naik lebih tinggi dan mereka menginginkan tingkat bunga mengambang. Kami tidak bisa membayar uang muka dan kami perlu mengunci tingkat pembayaran akhir yang kami tahu bisa kami jalani. Next. Dua, perlindungan terhadap keuangan. Peralatan leasing mengurangi resiko keusangan bagi leasing dan dalam banyak kasus mengalihkan resiko nilai sisa kepada leaser. Misalnya, Perigo Company pembuat farmasi menyewakan komputer berdasarkan perjanjian sewa. Perigo dapat mengubah komputer lama untuk model baru setiap saat, membatalkan sewa lama dan menulis yang baru. Leaser menambahkan biaya sewa baru ke saldo karena sewa lama, dikurangi nilai tukar tambah komputer lama. Seperti yang dikatakan seorang bendahara, naluri kami adalah membeli. Tetapi jika komputer baru kemungkinan akan datang dalam waktu singkat, maka leasing jauh lebih nyaman daripada membeli. Secara alami, leaser juga dapat melindungi dirinya sendiri dengan mewajibkan leasing untuk membayar pembayaran sewa yang lebih tinggi atau memberikan pembayaran tambahan jika leasing tidak memelihara aset tersebut. Ketiga, fleksibilitas. Perjanjian sewa mungkin berisi ketentuan yang tidak terlalu membatasi daripada perjanjian utang lainnya. Leaser yang inovatif dapat menyesuaikan perjanjian sewa dengan kebutuhan khusus leasing, misalnya durasi sewa, masa sewa, biasanya apa saja dari periode waktu yang singkat, hingga seluruh umur ekonomis aset yang dihadapkan. Pembayaran sewa mungkin tetap di tahun ke tahun atau mungkin berbeda dengan penjualan. Tingkat bunga utama atau beberapa faktor lainnya. Dalam kebanyakan kasus, sewa diatur untuk memungkinkan leaser memulihkan biaya aset ditambah pengembalian dan adil selama masa sewa. Next. Empat, pembiayaan yang lebih murah. Beberapa perusahaan menganggap leasing lebih murah daripada bentuk pembiayaan lainnya. Misalnya, perusahaan rintisan di industri yang tertekan atau perusahaan dalam kurung pajak rendah dapat menyewa untuk mengklaim manfaat pajak yang mungkin akan hilang. Pengurangan depresiasi tidak memberikan manfaat bagi perusahaan yang memiliki sedikit penghasilan kena pajak. Melalui leasing, perusahaan leasing atau lembaga keuangan menggunakan manfaat pajak tersebut. Mereka kemudian dapat memberikan sebagian dari manfaat pajak ini kembali kepada pengguna aset dalam bentuk pembayaran sewa yang lebih rendah. Next. Sekilas tentang leaser. Siapa leaser yang memiliki properti yang disewakan? Mereka umumnya jatuh ke dalam salah satu dari tiga kategori, yaitu bank, perusahaan leasing captive, mandiri. Menurut data terbaru dari 2019 Equipment, Leasing dan Finance Industry Horizon Report tentang volume bisnis baru berdasarkan jenis leaser. Bank memegang sekitar 43% pasar, diikuti oleh captive sebesar 33%, independen dan lain-lain memiliki sisa 24% dari bisnis baru. Next. Bank adalah pemain terbesar dalam bisnis leasing. Mereka memiliki dana murah yang memberi mereka keuntungan karena dapat membeli aset dengan biaya lebih rendah daripada pesaing mereka. Bank telah agresif di pasar leasing, memutuskan bahwa ada uang yang akan dibuat dalam leasing. Bank telah memperluas ini produk mereka di daerah ini. Terakhir, transaksi leasing kini cukup terstandarisasi yang memberikan keuntungan bagi bank karena mereka tidak harus inovatif dalam menyusun pengaturan leasing.
Dengan demikian, bank seperti Credit Suisse, Chase, Barclays, dan Deutsche Bank memiliki anak perusahaan leasing yang substansial. Next. Perusahaan leasing terikat. Perusahaan leasing captive adalah anak perusahaan yang bisnis utamanya adalah melakukan operasi leasing untuk perusahaan induk. Perusahaan seperti CNH Capital, BMW Financial Service, dan IBM Global Financing memfasilitasi penjualan produk kepada konsumen. Sebagai contoh, misalkan Ivanhoe ingin mengakuisisi sejumlah earth mover dari CNH Global. Dalam hal ini, CNH Capital akan menawarkan untuk menyusun transaksi sebagai sewa daripada sebagai pembelian. Dengan demikian, CNH Capital menyediakan pembiayaan daripada lembaga keuangan di luar. Perusahaan captive leasing memiliki keunggulan point of sale dalam mencari pelanggan leasing. Artinya, segera setelah CNH Global menerima kemungkinan pesanan peralatan, anak perusahaan leasingnya dapat dengan cepat mengembangkan pengaturan pembiayaan leasing. Selain itu, captive lessor memiliki produk knowledge yang memberikan keuntungan dalam membiayai produk induknya. Tren saat ini adalah bagi para tawaran untuk fokus terutama pada produk perusahaan mereka daripada melakukan pembiayaan sewa guna usaha. Misalnya, Boeing Capital dan UPS Capital adalah dua tawaran yang telah meninggalkan bisnis keuangan umum untuk fokus secara eksklusif pada produk perusahaan induk mereka. Next. Independen. Independen adalah kategori terakhir dari lessor. Pangsa pasar mereka telah turun cukup dramatis karena bank dan perusahaan leasing captive telah menjadi lebih agresif di bidang sewa pembiayaan. Independen tidak memiliki akses point of sale, juga tidak memiliki keuntungan biaya dana yang rendah. Apa yang sering mereka kuasai adalah pengembangan kontrak inovatif untuk penyewa. Selain itu, mereka mulai bertindak sebagai captive finance company untuk beberapa perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan leasing. Misalnya, AirCap adalah salah satu lessor independen terbesar di dunia. Next. Keuntungan dari leasing lessor. Lessor menganggap leasing menarik karena pertama, sering memberikan margin bunga yang menguntungkan, dua, dapat merangsang penjualan produk lessor baik itu dari dealer atau lessor atau produsen atau lessor. Yang ketiga, ini sering memberikan manfaat pajak kepada berbagai pihak dalam sewa yang meningkatkan pengembalian ke semua pihak yang terikat, termasuk lessor. Sebagai ilustrasi, Airbus mungkin menjual salah satu pesawat A320-nya kepada investor kaya yang tidak membutuhkan pesawat, tetapi dapat menggunakan manfaat pajak investor atau penyewa, kemudian menyewakan pesawat ke maskapai asing yang manfaat pajaknya tidak ada gunanya. Semua orang mendapat untung. Airbus menjual pesawatnya, investor menerima manfaat pajak, dan maskapai asing menerima tarif sewa yang lebih rendah karena lessor dapat menggunakan manfaat pajak. Menerima tarif sewa 4. Dapat memberikan nilai sisa yang tinggi kepada lessor pada saat mengembalikan properti pada akhir masa sewa. Nilai sisa terkadang dapat memberikan keuntungan yang besar. Citigroup pada suatu waktu memperkirakan bahwa pesawat komersial
4. Dapat memberikan nilai sisa yang tinggi kepada lessor pada aset pengembalian properti pada akhir masa sewa. Nilai sisa terkadang dapat memberikan keuntungan yang besar. Citigroup pada suatu waktu memperkirakan bahwa pesawat komersial yang disewakan kepada industri penerbangan akan memiliki nilai sisa 5% dari harga pembelian. Ternyata pesawat itu bernilai 150% dari biayanya. Laba yang lumayan pada saat yang sama. Jika nilai residu menurun, lessor dapat menderita kerugian ketika aset sewa yang kurang bernilai dikembalikan pada akhir sewa. Pada suatu waktu, pembuat mobil Ford melakukan write-down sebesar 2,1 miliar pada portofolio sewanya. Ketika kenaikan harga gas mendorong penurunan dramatis dalam nilai jual kembali truk dan SUV sewa, kerugian nilai sisa seperti itu menyebabkan Chrysler keluar dari bisnis leasing sama sekali. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, akuntansi penyewa, tujuan pembelajaran 2, jelaskan akuntansi untuk sewa atau leases. Next. Sewa didefinisikan sebagai kontrak atau bagian dari kontrak yang memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan properti, pabrik, atau peralatan tertentu, aset teridentifikasi, untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan-imbalan. Oleh karena itu, sewa memberikan penggunaan aset dari satu pihak atau penyewa ke pihak lain, yaitu penyewa, tanpa mengalihkan kepemilikan. Akuntansi atau transaksi sewa adalah kontroversial, seperti yang disebutkan sebagai contoh. Jika Air France meminjam $47 juta dengan wesel 10 tahun dari Barclays untuk membeli pesawat jet Boeing 737, Air France harus melaporkan aset dan kewajiban terkait sebesar jumlah tersebut pada laporan polisi keuangannya. Demikian pula, jika Air France membeli 737 seharga $47 juta langsung dari Boeing melalui pembelian angsuran selama 10 tahun, ia harus melaporkan aset dan kewajiban terkait. Next. Pengukuran liabilitas sewa dan aset sewa. Seperti yang ditunjukkan pada awal sewa, penyewa mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa. Liabilitas sewa dihitung sebagai nilai kini dari pembayaran sewa. Aset yang mewakili hak penggunaan aset dasar, yaitu aset hak penggunaan, sama dengan liabilitas sewa. Pengukuran liabilitas sewa didasarkan pada masa sewa, pembayaran sewa, dan tingkat diskonto. Next. Jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa umumnya dianggap sebagai jangka waktu yang tetap dan tidak dapat dibatalkan. Beberapa sewa termasuk opsi pembaruan tawar-menawar yang memberi penyewa opsi untuk memperbarui sewa untuk sewa yang lebih rendah dari sewa wajar yang diharapkan pada saat opsi tersebut dapat dijalankan. Masa sewa harus mencakup periode pembaruan tawar-menawar jika pada awal sewa perbedaan antara sewa pembaruan dan sewa wajar yang diharapkan cukup besar untuk membuat pelaksanaan opsi untuk memperbarui cukup pasti. Misalnya, asumsikan bahwa Carrefour menyewa PC dari Lenovo selama 2 tahun dengan harga sewa $100.000 per bulan per komputer. Selain itu, Carrefour dapat menyewa komputer ini seharga $10.000 per bulan per komputer selama 2 tahun lagi. Sewa jelas menawarkan opsi pembaruan murah, dan Carrefour harus mempertimbangkan masa sewa untuk komputer ini menjadi 4 tahun, bukan 2 tahun. Next. Pembayaran sewa.
Pembayaran sewa umumnya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pembayaran tetap. Ini adalah pembayaran sewa yang ditentukan dalam perjanjian sewa dan ditetapkan selama masa sewa. Yang kedua, pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif. Penyewa harus memasuk ke pembayaran sewa variabel dalam nilai kewajiban serta pada tingkat indeks atau tarif pada tanggal permulaan. Ketika menilai kewajiban sewa, tidak ada kenaikan atau penurunan pembayaran sewa masa depan yang harus diasumsikan berdasarkan kenaikan atau penurunan indeks atau tarif. Sebaliknya, setiap perbedaan pembayaran karena perubahan indeks atau tarif dibebankan kepada periode terjadinya. Next. Yang ketiga, jumlah yang dijamin oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai sisa. Nilai sisa adalah nilai yang diharapkan dari aset sewaan pada akhir masa sewa. Nilai residu dapat dijamin atau tidak dijamin. Dalam nilai residu yang dijamin, penyewa berkewajiban tidak hanya mengambil aset sewaan pada akhir masa sewa, tetapi juga menjamin bahwa nilai residu akan menjadi jumlah tertentu. Jika sewa melibatkan nilai sisa yang tidak dijamin, lessees tidak memiliki kewajiban apapun pada lessor pada akhir masa sewa, kecuali untuk mengembalikan aset sewaan kepada lessor. Akibatnya, nilai sisa yang tidak dijamin tidak termasuk dalam pembayaran sewa. Yang keempat, pembayaran yang terkait dengan opsi pembelian atau pengakhiran yang secara wajar pasti akan dilakukan oleh penyewa. Jika sewa beropsi pembelian dengan harga murah yang cukup pasti untuk dilaksanakan, biaya opsi tersebut harus dianggap sebagai bagian dari pembayaran sewa. Next. Selanjutnya nilai diskon. Untuk menentukan kewajiban sewa, penyewa yaitu Air France harus menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa menggunakan tingkat bunga implisit. Tarif ini didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang pada saat dimulai sewanya menyebabkan nilai kini agregat dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset sewaan. Air France mungkin menemukan bahwa tidak praktis untuk menentukan tingkat implisit lessor. Jika tidak praktis untuk menentukan tingkat implisit, Air France menggunakan tingkat pinjaman inkrementalnya. Tingkat pinjaman inkremental adalah tingkat bunga yang harus dibayar lessees untuk sewa serupa, atau yang pada awal sewa akan dikenakan untuk meminjam dana yang diperlukan untuk membeli aset selama jangka waktu yang sama. Tarif implisit lessor umumnya merupakan tarif yang lebih realistis untuk digunakan dalam menentukan jumlah yang harus dilaporkan sebagai aset sewa dan kewajiban terkait untuk Air France. Namun, mengingat kesulitan yang mungkin dimiliki lessees dalam menentukan tingkat implisit, kemungkinan besar lessees akan menggunakan tingkat pinjaman inkremental. Next. Akuntansi penyewa selanjutannya. Sepanjang masa sewa, penyewa seperti Air France menggunakan metode bunga efektif untuk mengalokasikan setiap pembayaran sewa antara pokok dan bunga atau kewajiban sewa. Metode ini menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat kewajiban sewa. Ketika menerapkan metode bunga efektif, penyewa seperti Air France harus menggunakan tingkat implisit atau pinjaman inkrementalnya. Penyusutan aset hak guna dicatat dengan cara yang sama dengan aset non-keuangan lainnya. Artinya, lessees harus mendepresiasi aset hak guna menggunakan pendekatan yang mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi dari aset sewaan. Umumnya, perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk mencatat konsumsi aset hak guna. Next. Akuntansi penyewa contoh pertama. Untuk mengilustrasikan akuntansi sewa menggunakan metode sewa pembiayaan, asumsikan bahwa CNH Capital, anak perusahaan CNH Global, dan Ivanhoe Mines menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2022
ia meminta CNH untuk menyewakan backhoe ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2022. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya adalah sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan. Membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar 20,711,11 euro pada awal setiap tahun. Dasarnya tersebut. Backhoe memiliki nilai wajar pada awal sewa sebesar 100.000 euro. Perkiraan umur ekonomis 5 tahun. Dan nilai sisa yang dijamin sebesar 5.000 euro. Ivanhoe memperkirakan bahwa kemungkinan besar nilai sisa yang diharapkan pada akhir masa sewa akan lebih besar daripada jumlah yang dijamin sebesar 5.000 euro. Sewa tidak mengandung opsi pembaruan. Backhoe kembali ke CNH Capital pada akhir masa sewa. Next. Tingkat pinjaman tambahan Ivanhoe adalah 5% per tahun. Ivanhoe mendepresiasikan peralatan dengan dasar garis lurus. CNH menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun. Ivanhoe menyadari tingkat ini. Ivanhoe menghitung liabilitas sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak guna sebagai nilai kini dari pembayaran sewa. Capitalized amount 20,711,11 dikali percent value of an annuity due of 145 periods at 4% sama dengan 20,71,11 dikali 4,62990 sama dengan 95,890,35 euro. Next. Perhatikan bahwa pengukuran nilai sekarang tidak termasuk jaminan nilai sisa. Artinya, Ivanhoe hanya mencakup nilai sisa yang diharapkan, yang kemungkinan terutang berdasarkan jaminan nilai sisa. Karena Ivanhoe percaya bahwa kemungkinan besar nilai residu yang diharapkan akan lebih besar dari nilai residu yang dijamin, nilai residu yang dijamin tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa. Ivanhoe menggunakan tingkat bunga implisit CNH sebesar 4%, alih-alih tingkat pinjaman tambahan sebesar 5%. Karena tingkat implisit diketahui oleh Ivanhoe. Ivanhoe mencatat pada pembukuannya sebagai berikut. 1 Januari 2022, right of use asset pada list liability sebesar 95,890,35. Next. Perhatikan bahwa Ivanhoe mencatat kewajiban pada jumlah bersih, yaitu sebesar 95,890,35 euro, atau nilai sekarang dari pembayaran sewa, daripada jumlah kotornya yang sebesar 103,555,55 euro, berasal dari 20,711,11 euro dikali 5. Ivanhoe kemudian mencatat pembayaran sewa pertama sebagai berikut. 1 Januari 2022, business liability pada cash 20,711,11. Setiap pembayaran sewa sebesar 20,711,11 euro terdiri dari dua elemen, yaitu pengurangan biaya sewa dan biaya pembiayaan atau beban bunga. Total biaya pembiayaan atau beban bunga selama masa sewa adalah 7,665,20 euro. Jumlah ini adalah selisih antara nilai sekarang dengan dari pembayaran sewa atau sebesar 95,890,35 euro. Dan uang tunai aktual yang dikeluarkan sebesar 103,555,55 euro. Ivanhoe mencatat bunga beban untuk tahun pertama sewa sebagai berikut. Interest expense pada list liability 3,007,17. Next. Penyusutan aset hak guna selama masa sewa 5 tahun menerapkan kebijakan penyusutan normal Ivanhoe atau metode garis lurus, menghasilkan entry berikut pada 31 Desember 2022. Depreciation expense sebesar 19,178,07 pada right of use asset, hitungnya yaitu 95,890,35 dibagi 5 tahun sebesar 19,178,07.
Pada tanggal 31 Desember 2022, Ivanhoe melaporkan aset hak guna dan liabilitas sewa terkait secara terpisah dari aset dan liabilitas lain pada laporan polisi keuangannya, atau mengungkapkan aset dan liabilitas ini dalam catatan atas laporan keuangannya. Next. Ivanhoe mengklasifikasikan bagian kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama dengan kewajiban lancar, dan sisanya dari kewajiban yang tidak lancar. Misalnya bagian saat ini, dari 31 Desember 2022, total kewajiban sebesar 75,179,24 euro. Dalam jumlah amortisasi Ivanhoe adalah jumlah yang harus dibayar pada tahun 2023, atau 20,71,11 euro. Perhatikan bahwa bagian saat ini terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, bunga yang harus masih dibayar atas kewajiban terutang sepanjang tahun sebesar 3,007,17 euro, dan 2, pengurangan kewajiban sewa awal 17,703,94 euro. Ilustrasi berikut menunjukkan penyajian bagian aset dan liabilitas sewa yang terkait dengan transaksi sewa pada tanggal 31 Desember 2022. Dengan asumsi Ivanhoe memilih untuk menyajikan aset hak guna dan liabilitas sewa secara terpisah dari aset dan liabilitas lain pada laporan polisi keuangan. Yang pertama ada non-current asset, yaitu aset right of use asset, hitungnya 95,90,35 dikurang 19,178,07, jadi hasilnya 76,712,28 euro. Selanjutnya ada current liabilities, yaitu leases liability. Hitungannya 3,007,17 ditambah 17,703,94, hasilnya 20,71,11 euro. Lalu ada non-current liabilities, yaitu lease liability sebesar 57,473,30. Next. Pada tanggal 31 Desember 2022, laporan laba rugi, Ivanhoe melaporkan beban bunga atas kewajiban dan beban penyusutan terkait dengan aset hak guna. Seperti yang ditunjukkan kepada, yaitu expense, terdapat interest expense sebesar 3,007,17 dan depreciation expense sebesar 19,178,07. Ivanhoe mencatat pembayaran sewa di atas sebagai berikut, yaitu leases liability pada cash sebesar 20,71,11. Next. Entry hingga 2026 mengikuti pola di atas. Setelah berakhirnya masa sewa, Ivanhoe telah sepenuhnya mendepresiasi jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak guna. Perusahaan juga telah sepenuhnya melunasi kewajiban sewanya. Pada tanggal sewa berakhir, baik akun aset hak guna maupun akun kewajiban sewa terkait dengan sewa backhoe Ivanhoe memiliki saldo 0. Jika Ivanhoe tidak membeli backhoe, ia mengembalikan peralatan ke CNH. Jika Ivanhoe membeli peralatan dari CNH pada akhir masa sewa dengan harga 5.000 euro dan perkiraan sisa umur peralatan adalah 2 tahun, maka dibuat jurnal sebagai berikut: equipment pada cash sebesar 5.000. Next. Sewa bernilai rendah dan jangka pendek. Seperti yang ditunjukkan, YSP memberikan pengecualian untuk kapitalisasi yang diperlukan untuk semua sewa. Untuk yaitu pertama, sewa aset yang mendasari dengan nilai rendah, dan yang kedua, sewa jangka pendek dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang. Selanjutnya, sewa bernilai rendah. Untuk sewa bernilai rendah atau aset yang didasari dengan nilai 5.000 atau kurang, daripada mencatat aset hak guna dan kewajiban sewa, penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa pada saat terjadinya. Pemilihan ini dapat dilakukan atas dasar sewa demi sewa. Dan jika dipilih, penyewa menilai nilai aset dasar berdasarkan nilai aset saat masih baru, terlepas dari usia aset yang disewa. Contoh, aset bernilai rendah termasuk komputer dataskop dan laptop, barang-barang kecil, perabot kantor, telepon, dan peralatan bernilai rendah lainnya. Next. Yang terakhir ada sewa jangka pendek. Sewa jangka pendek adalah sewa yang pada tanggal permulaan memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Daripada mencatat
aset hak guna, dan kewajiban sewa. Penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa pada saat terjadinya. Sewa dapat mencakup opsi untuk memperpanjang jangka waktu sewa atau untuk mengakhiri sewa sebelum tanggal kadaluarsa sewa ditentukan dalam kontrak. Dalam situasi ini, opsi pembaruan atau pemberhentian yang cukup pasti dilaksanakan oleh penyewa termasuk dalam masa sewa. Oleh karena itu, sewa 1 tahun dengan opsi pembaruan yang dapat dipastikan akan dilaksanakan oleh penyewa, bukanlah sewa jangka pendek. Next. Slide-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, akuntansi penyewa. Tujuan pembelajaran 3. Jelaskan akuntansi untuk sewa oleh lessor. Ekonomi leasing. Dalam contoh kami dengan CNH per Ivanhoe, contoh 1 dan 2, pembayaran sewa adalah diberikan pada 20.711,11 euro. Penting untuk dipahami bahwa CNH lessor menentukan jumlah pembayaran sewa bukan penyewa. CNH menentukan pembayaran ini menggunakan tingkat pengembalian tingkat implisit yang diperlukan untuk membenarkan leasing backhaul. Dalam menetapkan tingkat implisit, CNH mempertimbangkan status kredit Ivanhoe, lama sewa, dan status nilai sisa, dijamin versus tidak dijamin. Next. Dalam contoh 1 dan 2, CNH menentukan tingkat implisit menjadi 4%. Wajar nilai peralatan menjadi 100.000 euro dan nilai sisa menjadi 5.000 euro. CNH kemudian dihitung pembayaran sewa seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21.17. Di akunnya fair value of lease equipment sejumlah 100.000 euro, present value of the residual value 4.109,65 euro didapat dari 5.000 euro dikali 8,2193. Amount to be recovered by lessor lease payment-nya 95.890,35 euro. 5 beginning of year lease payment to earn 4% return sejumlah 20.711 euro didapat dari 95.890,35 dibagi 4.600.290 euro. Next. Klasifikasi sewa oleh lessor. Untuk tujuan akuntansi, lessor mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasional. Untuk sewa menjadi sewa pembiayaan, itu harus tidak dapat dibatalkan dan memenuhi setidaknya 1 dari 5 tes. Untuk bertemu salah satu dari kelima pengujian ini, lessor harus mengalihkan kendali atas sebagian besar aset pendasar kepada penyewa atau memberikan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa. Kami membahas secara rinci masing-masing dari 5 tes pada halaman berikut. Next. Yang pertama, uji transfer kepemilikan. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessor mengklasifikasikan sewa sebagai pembiayaan. Tes ini tidak kontroversial dan mudah diimplementasikan di praktek. Next. Yang kedua, tes opsi pembelian. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya,
tes opsi pembelian terpenuhi jika cukup pasti bahwa les akan menggunakan opsi tersebut. Opsi pembelian sewa memungkinkan penyewa untuk membeli properti dengan harga yang jauh lebih rendah daripada mendasarinya nilai wajar aset yang diharapkan pada tanggal opsi dapat dilaksanakan tawar-menawar opsi pembelian. Artinya, lessor mengalihkan kendali kepemilikan aset tersebut kepada penyewa. Next. Yang ketiga, tes jangka waktu sewa. Ketika masa sewa merupakan bagian utama dari sisa umur ekonomis yang disewa aset, lessor harus menggunakan metode keuangan dalam akuntansi untuk sewa transaksi. Pertanyaannya adalah, apa yang merupakan bagian utama dari kehidupan ekonomi yang disewa? Aset. IASB menunjukkan bahwa penyewa harus menggunakan penilaian dan menawarkan tambahan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam panduan penerapannya untuk IFRS 16 untuk membantu dalam hal ini. Keputusan untuk keperluan pekerjaan rumah Anda, jika masa sewa 75% atau lebih besar dari umur ekonomis aset sewa, asumsikan bahwa sewa memenuhi sewa uji jangka waktu dan perlakuan sewa pembiayaan sudah sesuai. Next. Yang keempat ada tes nilai sekarang. Jika nilai kini pembayaran sewa cukup mendekati nilai wajar aset, lessor secara efektif mentransfer kendali kepemilikan aset kepada penyewa. Sekali lagi, IASB mengakui bahwa menentukan apa yang cukup dekat sering melibatkan penilaian yang signifikan dan oleh karena itu memberikan aplikasi tambahan bimbingan terkait tes ini. Next. Dan yang terakhir, uji penggunaan alternatif. Jika pada akhir masa sewa, lessor tidak memiliki alternatif penggunaan untuk aset, diasumsikan bahwa lessor telah mengalihkan kendali kepemilikan atas aset tersebut kepada les. Oleh karena itu, lessor menggunakan metode sewa pembiayaan. Untuk misalnya produsen peralatan mungkin membuat lift hidraulik. Untuk memenuhi kebutuhan unik membuat konfigurasi dok penyewa seperti Amazon.com, Amerika Serikat. Mengingat sifat khusus dari peralatan, hanya Amazon yang dapat menggunakan lift dan menerima secara substansial seluruh manfaat dari aset sewaan, sehingga penggunaan alternatif tes terpenuhi untuk lessor. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran 4, diskusikan akuntansi dan pelaporan untuk fitur-fitur khusus sewa pengaturan. Yang pertama ada penyesuaian sewa lainnya. Penyesuaian sewa tambahan yang mempengaruhi pengukuran aset sewa dan kewajiban berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama ada biaya eksekusi, yang kedua ada uang muka sewa dan insentif, yang ketiga ada biaya langsung awal. Selanjutnya ada biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaan adalah biaya normal yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan, seperti asuransi properti dan pajak properti. Akuntansi untuk biaya pelaksanaan tergantung pada bagaimana sewa terstruktur, yaitu apakah sewa tersebut merupakan sewa kotor atau tidak, atau sewa bersih. Dalam sewa kotor, pembayaran kepada lessor ditetapkan sebagai bagian dari pembayaran sewa dalam kontrak. Dalam sewa bersih, penyewa membuat variabel pembayaran kepada pihak ketiga atau kepada lessor secara langsung untuk biaya pelaksanaan.
Selanjutnya, ilustrasi 21.31 memberikan contoh dari dua situasi ini. Fakta, Ortispa mengadakan perjanjian sewa untuk menyewa ruang retail di pusat perbelanjaan dari Brian Group. Jangka waktu sewa adalah 2 tahun dengan bulanan pembayaran 15.000 euro per bulan. Ortiz tidak memiliki kewajiban untuk membayar apapun. Pajak properti atau asuransi properti di ruang retail. Ortiz memperkirakan bahwa Brian membayar sekitar 1.500 euro per bulan terkait dengan pelaksanaan biaya ini. Untuk pertanyaannya, bagaimana Ortiz memperhitungkan biaya pelaksanaan dalam situasi ini? Solusinya adalah Ortiz dan Brian memiliki perjanjian sewa bruto properti, pajak, dan properti asuransi termasuk dalam pembayaran sewa oleh Ortiz. Dalam hal ini, Ortiz dan Brian memiliki sewa bersih pengaturan karena penyewa melakukan variabel kepada pihak ketiga atau ke lessor untuk biaya pelaksanaan. Selanjutnya ada uang muka dan insentif sewa. Untuk semua sewa pada tanggal dimulainya, kewajiban sewa adalah titik awal untuk menentukan jumlah yang akan dicatat untuk aset hak guna. Perusahaan menyesuaikan aset hak guna untuk setiap pembayaran di muka sewa, insentif sewa, dan langsung biaya awal yang dibuat sebelum atau pada tanggal dimulainya. Penyesuaian ini menentukan jumlah yang dilaporkan sebagai aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran di muka sewa yang dilakukan oleh lese meningkatkan aset hak guna. Yang kedua, pembayaran insentif sewa yang dilakukan oleh lessor kepada lese untuk mengurangi hak guna aset. Yang ketiga, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lese dibahas di bagian selanjutnya untuk meningkatkan aset hak pakai. Ilustrasi 21.32 mengidentifikasi penyesuaian yang dapat dilakukan pada saldo kewajiban sewa untuk menentukan jumlah yang tepat untuk dilaporkan aset hak guna. Rumusnya, pengukuran dari kewajiban sewa ditambah prabayar sewa pembayaran dikurang sewa insentif diterima ditambah awal langsung biaya sama dengan benar penggunaan aset. Selanjutnya ada biaya langsung awal. Biaya langsung awal adalah biaya tambahan dari sewa yang tidak akan terjadi jika sewa tidak dilaksanakan. Biaya langsung atau tidak langsung disebabkan oleh negosiasi dan pengaturan sewa. Misalnya biaya hukum eksternal untuk draft atau menegosiasikan sewa atau alokasi biaya hukum internal. Tidak dianggap sebagai biaya langsung awal. Ilustrasi 21.33 memberikan contoh biaya termasuk dan dikecualikan dari biaya langsung awal dari pihak lese dan lessor. Untuk lessor, biaya langsung awal seringkali lebih signifikan karena biasanya meminta penyewa sebagai bagian dari aktivitas penjualan mereka. Selanjutnya ada akuntansi lessor untuk biaya langsung awal tergantung pada jenis sewa. Untuk sewa operasi, lessor menangguhkan biaya langsung awal dan mengamortisasi sebagai biaya selama masa sewa. Yang kedua, untuk sewa pembiayaan. Lessor membebankan biaya langsung awal saat sewa dimulainya dalam periode di mana ia mengakui laba atas penjualan. Pengecualiannya adalah ketika tidak ada keuntungan atau kerugian penjualan pada transaksi tersebut. Jika tidak ada laba atau rugi penjualan, biaya langsung awal ditangguhkan dan diakui selama masa sewa. Akuntansi lessor untuk biaya langsung awal tergantung pada jenis sewa. Lessor biasanya juga mengeluarkan biaya internal terkait dengan aktivitas leasing seperti periklanan, melayani sewa yang ada dan menetapkan dan memantau kredit kebijakan, serta biaya untuk pengawasan dan administrasi atau untuk pengeluaran seperti sewa dan depresiasi.
Selanjutnya ada presentasi, pengungkapan, dan analisis. Presentasi untuk ilustrasi 21.35 adalah ringkasan bagaimana LSM melaporkan informasi terkait dengan sewa dalam pelaporan keuangan. Next. Selanjutnya ada pengungkapan. Penyewa juga harus memberikan tambahan kualitatif dan kuantitatif pengungkapan untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Pengungkapan ini dimaksudkan untuk melengkapi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Pengungkapan kualitatif menjadi disediakan oleh LSE dan Resor diringkas dalam ilustrasi 21.37. Yang pertama, sifat sewa termasuk gambaran umum. Yang kedua, bagaimana pembayaran sewa variabel ditentukan. Yang ketiga, keberadaan dan syarat dan ketentuan untuk opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa dan untuk jaminan nilai sisa. Yang terakhir, ada informasi tentang asumsi dan pertimbangan signifikan, misalnya diskon tarif. Selanjutnya ada analisis. Banyak perusahaan yang menyewa cenderung melihat jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan tumbuh secara substansial selama beberapa tahun ke depan sebagai hasil penerapan standar baru dalam leasing. Perkiraan dampaknya terhadap aset dan kewajiban perusahaan bervariasi, tetapi akan mencapai triliunan dolar. Seperti yang ditunjukkan dalam cerita pembukaan maskapai penerbangan menggunakan pengaturan sewa secara ekstensif yang menghasilkan banyak pembiayaan off-balance sheet, namun maskapai belum menjadi satu-satunya yang memainkan permainan leasing off-balance sheet. Satu hal yang pasti, penjumlahan aset dan kewajiban yang terkait dengan sewa pengaturan akan memiliki konsekuensi yang signifikan pada organisasi, operasional, dan sisi kontrak. Contohnya adalah yurisdiksi sering memungut pajak berdasarkan jumlah properti yang sekarang akan menjadi lebih tinggi. Metrik kinerja untuk mengevaluasi manajemen mungkin harus diubah untuk perusahaan, terutama ketika tingkat pertumbuhan aset digunakan atau pengembalian aset digunakan untuk mengukur kinerja. Yang ketiga, ada perusahaan mungkin memiliki kontrak dengan pemerintah yang penggantiannya didasarkan pada biaya sewa, yang dapat mengubah perjanjian kompensasi. Yang terakhir, ada perjanjian utang mungkin memerlukan revisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tujuan pembelajaran 5. Jelaskan akuntansi penyewa untuk transaksi jual sewa kembali. Sebuah perusahaan penjual penyewa mentransfer aset ke perusahaan lain pembeli pesewa dan kemudian menyewakan kembali aset itu pada pembeli penyewa. Berikut ilustrasinya. Dari Darden Restaurant sebagai share lease dan Golden Gate Capital sebagai buyer atau lessor. Share lease back. Mengapa perusahaan seperti restoran Darden melakukan transaksi jual sewa kembali? 1. Darden dapat menggunakan uang tunai yang seharusnya diikat di properti untuk memperluas operasinya. Pada saat yang sama, ia terus menggunakan properti itu melalui masa sewa. 2. Darden dapat menggunakan uang tunai yang seharusnya diikat di properti untuk memperluas operasinya. Pada saat yang sama, ia terus menggunakan properti itu melalui masa sewa. 3. Darden dapat menerima keuntungan pajak karena seluruh pembayaran sewa dapat dikurangkan dari pajak. Sedangkan di bawah pembiayaan konvensional hanya biaya bunga dan depresiasi yang dapat dikurangkan. Sales leaseback. Keuntungan Golden Gate Capital, pemberi lessor, umumnya dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi
bahwa penjualan sewa kembali daripada di bawah pembiayaan tradisional. Selama masa sewa, Golden Gate dilindungi dari penurunan di pasar real estate dan kemudian memiliki lindung nilai inflasi, asalkan properti tersebut menghargai nilainya. Masalah akuntansi dalam transaksi jual lease. Masalah akuntansi adalah apakah transaksi tersebut merupakan penjualan atau pembiayaan. Jika kontrol telah berpindah dari penjual ke pembeli, maka penjualan telah terjadi. Jika kontrol belum berpindah dari penjual ke pembeli, transaksi tersebut dicatat sebagai pembiayaan. Sering disebut sebagai penjualan yang gagal. Transaksi penjualan. Dalam penjualan, pengakuan keuntungan atau kerugian adalah tepat. Darden kemudian mencatat transaksi sebagai berikut. 1. Meningkatkan kas dan mengurangi nilai tercatat aset menjadi 0. Disebut penghentian pengakuan aset. 2. Mengakui keuntungan atau kerugian sebagaimana mestinya. Akun untuk sewa balik sesuai dengan panduan akuntansi sewa yang digunakan dalam bab ini. Transaksi penjualan. Misalnya, asumsikan bahwa Stora Enso atau kita kenal dengan Vin menjual salah satu bangunannya yang memiliki nilai tercatat sebesar 580.000 euro. Didapat dari bangunan 800.000 euro dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 220.000 euro ke Deutsche Bank DEU seharga 623.110 euro. Kemudian menyewa kembali bangunan tersebut dari Deutsche Bank seharga 50.000 euro per tahun. Selama 8 dari 15 tahun sisa umur ekonomis bunga, asumsikan bahwa nilai sekarang dari pembayaran sewa ini sama dengan 310.000 euro, sehingga sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi oleh Deutsche Bank. Stora Enso membuat entry berikut untuk mencatat penjualan sewa kembali. Uang tunai sebesar 623.110, akumulasi penyusutan gedung sebesar 220.000, bangunan sebesar 800.000, keuntungan pelepasan aset tanaman sebesar 43.110. Berasal dari 623.110 cash terhadap 580.000. Transaksi penjualan. Selain itu, Stora Enso membuat jurnal untuk mencatat sewa operasi dari Deutsche Bank sebagai berikut, yaitu aset hak pakai terhadap kewajiban sewa sebesar 310.000. Transaksi pembiayaan, gagal penjualan. Stora Enso tidak mencatat penjualan dalam transaksi di atas jika sewa dari Deutsche Bank diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Dalam pembiayaan, penjualan gagal, Scott 1. Tidak mengurangi nilai tercatat bangunan. 2. Depresiasi bangunan seolah-olah itu adalah pemilik yang salah. 3. Mengakui hasil penjualan dari Deutsche Bank sebagai liabilitas keuangan. Ayat jurnal untuk mencatat pembiayaan adalah sebagai berikut. Cash terhadap wesel bayar sebesar 623.110. Contoh self-leasebook, flashback. Japan Airlines pada tanggal 1 Januari 2019 menjual Boeing 757 bekas dengan nilai tercatat sebesar 30 juta dolar kepada Citi Capital seharga 33 juta dolar. Japan Airlines segera menyewakan kembali pesawat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jangka waktu sewa adalah 7 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan dan membutuhkan pembayaran sewa yang sebesar 4.881.448 dolar pada akhir setiap tahun. Dasar anuitas biasa mulai 31 Desember 2019. Sewa tidak mengandung opsi pembaruan atau pembelian. Pesawat kembali ke Citi Capital pada akhir masa sewa. Pesawat ini memiliki nilai wajar sebesar 33 juta dolar pada 1 Januari 2019 dan perkiraan sisa umur ekonomi 10 tahun
Nilai sisa tidak dijamin pada akhir masa sewa sebesar 13 juta dolar. Pembayaran tahunan menjamin lessor pengembalian 8% yang sama dengan tingkat pinjaman tambahan Japan Airlines. Dengan menerapkan pengujian klasifikasi, sewa balik pesawat diklasifikasikan sebagai sewa operasi karena tidak ada kriteria sewa jenis penjualan yang terpenuhi, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 21A3. Adapun ilustrasinya sebagai berikut. Pengaturan ini dicatat sebagai penjualan karena sewa balik tidak mengalihkan kendali atas aset kembali ke Japan Airlines. Hanya hak pakai selama 7 tahun yang diberikan melalui sewa. Jadwal amortisasi sewa sebagiannya seperti tabel yang ada di bawah. Dan berikut untuk jurnal Japan Airlines sebagai list dan City Capital sebagai lessor. Cukup sekian dari kami. Terima kasih Pak Sparta. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.